Have you started praying, fasting? Belum, sampai hari ini belum. Karena kita nyala lidah ini mesti makan. Kadang-kadang kita mulai sebenarnya ada saja godaan. Mungkin kita ingin betul-betul kayak Ofler kan, Ofler berpuasa kan 21 hari. Biasa kan 1 minggu, biasa sekali. Sekarang kan so pandai, jadi tidak perlu puasa lagi. So tahu semua tidak perlu lagi. Saya rasa orang Pantekosta harus kembali lagi. Mungkin maafkan saya, kembali lagi mungkin puasa atau ya dapat Tuhan untuk melihat hal-hal yang besar. Masih ada sedikit lagi mungkin baru. Bukan soal reformation, but regeneration. It's not about reformation, tapi it's about regeneration. Bukan soal reformasi. Sekarang kalau reformasi banyak di Indonesia aja mau reformasi kok. Cuma perubahan bentuk kok. Kemasan doang. Berubah bentuk saja. Kalau dulu pendeta-pendeta pakai putih semua, sekarang sudah ada biru-biru, kuning, hijau. So modern kan tuh. Kalau dulu gereja nggak ada lampu. Sekarang kan tuh makin latok ah. Oh Tuhan, makin latok kata. Ini. Tapi yang Tuhan mau regeneration, transformasi dari kehidupan, berubah sama sekali, bukan berubah lingkungan. Kadang-kadang orang memperhatikan yang luar, yang kelihatan, perubahannya artificial betul kelihatan. Itu namanya perubahan yang berubah aja, tapi tidak ada pengaruh dalam hidup ini. Yang Tuhan mau adalah regeneration. Roma pasal dosa sekali kita kalau kutip ayat. Itu yang diperlukan. Sehingga sebenarnya forum yang terhormat ini betul-betul. Dan saya berdoa biar forum ini, Kumala ini kan pimpinan dari daerah dan pusat bergabung begini. Ada Bapak Ketua Dr. Yos Pinara, kita ingin melihat harus ada sesuatu yang keluar dari sini. Something must come out of this meeting. Kalau nggak ada, ya kita mau berdoa keluar dari hotel ini, hotel Olive ini. Ini olive itu minyak zaitun. Keluar dari Heran Pantekosta punya ini olive ini. Ya, supaya keluar ada minyak, ada urapan dari Tuhan. Haleluya. Benar-benar olive ini bisa ya memang dipakai untuk lembangkan tangan juga. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Maafkan saya kalau saya ngomong agak begini, tersendat-sendat karena memang sakit. Saya agak sakit sedikit. Ya, mudah-mudahan kita semua sepakat. Dulu kan saya dengar ayah saya, dulu orang Pantekosta, kalau ada yang kurang, yang salah, yang apa semua, berdoa saja, doakan supaya dia jangan salah. Sekarang Allah dibentuk-bentuk, kalau perlu injak lagi pada dia. Ini ngeri sekali, ini perubahan luar biasa. Kita mesti peduli juga terhadap sesama hamba Tuhan, mendoakan satu dengan yang lain supaya kita menjadi pasukan yang besar untuk memenangkan jiwa-jiwa yang Tuhan janjikan. Perlipat gandaan dari jiwa-jiwa akan datang. Masa penuaian betul-betul terjadi melalui kehidupan kita yang bersedia untuk menerima tantangan ini melalui firman Tuhan yang sudah memotivasi kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Ya, Toki kan, Toki jadi mic kan.
Puji Tuhan. Atas nama Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Pendeta Dr. Johnny W.L. MD, MTH, saya membuka pertemuan yang luar biasa yang dimulai hari ini, mungkin sampai besok, dan ada janji dari ketum besok dia akan muncul untuk menutup ya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah pengarahan dari Sekretaris Umum Majelis Pusat yang dalam hal ini mewakili Ketua Umum Majelis Pusat. Dan sebelum kita sampai kepada acara pemberian cindera mata kepada bapak-bapak kita yang terhormat, oleh Departemen Pengembangan menyampaikan untuk adanya pelantikan pergantian antar waktu. Dalam hal ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta Hendrik Lolain untuk memimpin. Majelis Pusat yang saya hormati, tim kerja maupun biro-biro majelis daerah se-Indonesia yang disebut garda terdepan, mitra kerja kami, dan ada kata akhir lagi yang lebih melengkapi gelar kita, yaitu palang pintu pengajaran. Puji Tuhan. Dan saya kira pertemuan ini luar biasa dan sangat diberkati, dan saya juga tidak menduga bahwa ini adalah acara yang pertama kali diadakan oleh GBI, di mana kami berkonsultasi maupun berkoordinasi dengan garda terdepan kami, ujung tombak dari pelayanan gereja kita. Dan GBI basicnya ada di pengembalaan, sehingga pengembalaan menjadi ladang rebutan. Saudara-saudara, penginjil ada di sana, guru juga ada di sana, nabi, rasul juga ada di sana, sehingga sulit dibedakan dalam doktrin gereja kita yang secara jelas mengakui keberadaan 5 jabatan, tetapi gembala itu sangat istimewa, saudara-saudara. Dan di sela-sela menjadi ladang rebutan, justru menjadi masalah yang kompleks, saudara-saudara, karena banyak penginjil yang bukan gembala dipaksa jadi penginjil, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kita bersyukur forum ini, pertemuan ini, rapat koordinasi, konsultasi ini sangat berfaedah, sehingga beberapa teman-teman kami merasa perlu dengan 2 alasan, yaitu keabsahan organisasi, dan yang kedua yang sangat penting adalah pengurapan melalui pelantikan oleh Majelis Pusat. Itu sebabnya beberapa kekasih ini juga mereka memang namanya sudah disetujui oleh Ketua Umum, namun karena mereka berhalangan hadir dalam pelantikan pertama di rapat koordinasi Rakornas, lalu juga ada beberapa nama yang diusulkan kemudian tidak bersedia sehingga terjadi pergantian. Itu sebabnya pada hari ini kami memohon kesediaan untuk ada sisipan acara, yaitu pelantikan bagi beberapa kekasih yang telah disetujui untuk duduk dalam tim kerja Departemen Pengembalaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang nama-namanya saya akan sebut, dan ternyata ada 2 orang yang
tidak hadir atau berhalangan hadir dengan mohon izin, tapi mereka yang hadir akan segera dilantik oleh Majelis Pusat. Saya akan membacakan dan kemudian memohon saudara-saudara tersebut untuk bisa spontan datang ke depan. Pertama, Pendeta Sam Pilatus Parawi, MM. Yang kedua adalah Pendeta Yosua Simamora. Berikut ketiga, Pendeta Doksi Sendok. Keempat, Pendeta Melki Arubaya. Ada dua nama yang juga masuk dalam tim tapi belum sempat hadir, yaitu Pendeta Jeffrey Lengkung dan Pendeta Marsala Utagalo. Dengan demikian acara pelantikan ini saya serahkan kepada Sekretaris Umum Majelis Pusat Gereja Pentakosta Indonesia, Pendeta Dr. Andes Yohanes Lumenta. Kita menyaksikan pelantikan, namanya sudah ada kan, namanya sudah ada, tapi belum dilantik saja mungkin, gitu ya. Jadi kita akan berdiri semua dulu, kita menyanyi. Melayani lebih sungguh. Yani melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Silakan berlutut. Majelis Pusat, silakan. Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, berlutut di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan dilantik sebagai anggota tim kerja, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang sudah memanggil dan menetapkan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan di ladang Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan melengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan kemampuan dari tempat yang maha tinggi. Karakter ilahi memenuhi hidup kami, sehingga benar-benar pelayanan kami menjadi berkat ya Tuhan. Bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memajukan pekerjaan, itu sebabnya ya Tuhan, Majelis Pusat akan menumpangkan tangan bagi hamba-hamba-Mu ini. Biarlah tangan-Mu sendiri yang tertumpang atas mereka, menetapkan mereka menjadi pelayan yang luar biasa di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami melantik saudara-saudara kami selaku anggota tim kerja ya Tuhan, Departemen Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, di dalam nama Bapa
jiwa yang diberkati, memberikan ya Tuhan pertolongan, kemenangan, jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya Engkau yang sudah menetapkan, Engkau yang juga akan terus menyertai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, dan terpujilah nama-Mu kekal sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah dasarkan doa kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita berkata amin. Puji Tuhan. Demikianlah acara pelantikan kepada saudara-saudara kita yang termasuk dalam tim kerja Departemen Pengepalaan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata kepada bapak-bapak kita, yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Ibu Pendeta Liliana Raharjo. Kepada Ibu kami silakan. Oh, cuma satu. Ya, silakan. Mohon kesediaan Bapak Sekum bisa berdiri di tempat. Cuma satu hadiahnya, jadi tidak bisa 2 orang berdiri. Satu-satu aja. Pas. Puji Tuhan, terima kasih buat semua yang disampaikan adalah pesan bukan dari ketum, tapi dari Tuhan. Dan itulah yang akan memberkati semua kita. Nanti ada yang lagi, ini dari ketum, dari Tuhan melalui ketum datang ke saya. Organisasi bisa begitu. Baiklah saudara-saudara sekalian, sesi demi sesi telah kita ikuti dan sampailah kita pada sesi terakhir dalam rangkaian ibadah dan pembukaan rakor Kasnas. Nah, sebelum kita masuk pada acara makan bersama, kami sampaikan bahwa mohon perhatian bapak-bapak, setelah makan bersama kita segera masuk lagi dalam ruangan ini secepat mungkin untuk masuk pada sesi perkenalan. Saudara bisa lihat di buku pedoman kita. Perkenalan ini jangan kita berpikir cuma perkenalan langsung kita habis makan kita ke kamar. Saya harap kita mungkin saya perlu sampaikan sebentar ini tata tertib. Setelah perkenalan ada selayang pandang, informasi dari daerah-daerah, dan pembagian zona-zona. Kita bisa tuntaskan ini malam, lalu kita istirahat. Mohon perhatiannya, tata tertib. Setiap peserta diwajibkan mendaftar ulang ke sekretariat di lokasi. Kalau ada yang belum mendaftar, dapat dilakukan seusai acara ini. Yang kedua, setiap peserta harus mengenakan ID card selama mengikuti acara. Yang ketiga,
Setiap peserta diwajibkan mengikuti keseluruhan acara sampai selesai. Setiap peserta sedapat mungkin turut menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan, serta keamanan selama acara Rakortasnas 2018. Tim kerja tidak menanggung pengeluaran tambahan di tempat penginapan selain akomodasi yang disiapkan. 6. Kehilangan barang-barang berharga peserta tidak ditanggung oleh tim kerja. 7. Apabila meninggalkan kamar penginapan, sebaiknya kunci diserahkan kepada petugas. Demikianlah tata tertib untuk kita taati bersama. Kita akan segera mengakhiri ini. Kita dapat bangkit berdiri, kita akan berdoa dan doa untuk kita makan bersama. Tadi sudah dari Papua, mungkin dari Biro Penggembalaan dari Aceh, Sumatera Utara, bisa mengakhiri kita semua dan sekaligus kita doa makan. Di mana Pak? Dr. Siringonio, ya saya serahkan. Mari kita berdoa mengakhiri sesi kita pada malam ini. Puji syukur bagimu Tuhan, karena anugerah kasih setia yang terus Kau nyatakan bagi kami, sehingga pada hari ini kami dari biro-biro pengembalaan dari seluruh Indonesia dapat berkumpul di tempat ini bersama pengurus inti dari pengurus pusat dalam rangka membicarakan yakni tugas-tugas pengembalaan yang akan kami kerjakan nanti di daerah-daerah kami masing-masing. Pertemuan kami dari awal sampai akhir dalam sesi dari sampai pembukaan ibadah pembukaan sudah selesai. Semua berlangsung biarlah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan untuk mengakhiri ini kami akan sebentar lagi untuk makan telah disediakan. Biarlah Tuhan memberkati terlebih dahulu, kuduskan supaya menjadi kesehatan kekuatan bagi kami. Dan setelah itu selesai berlangsung, kami masih kembali untuk duduk di tempat ini melangsungkan tugas-tugas atau pertemuan kami sampai kami mengakhiri nanti malam supaya kami dapat istirahat. Karena itu kami serahkan tangan-Mu seluruh rangkaian daripada pertemuan kami, mulai dari awal sampai akhir. Roh Kudus-Mu memberi hikmat dan pengertian dan kemampuan bagi kami yang dapat hadir ini. Inilah doa kami kepanjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ruang makan ada